Oke, kita masuk ke rumus hukum kekekalan momentum ya. Di sini ada dua rumus. Saya pertama akan tulis keterangannya dulu. M adalah massa. Lalu tunggu, M sama dengan massa. V1 dan V2 adalah kelajuan sebelum tumbukan. Kelajuan sebelum tumbukan. Oke, terus ada V1 aksen dan V2 aksen. Yang petik di atas itu bacanya aksen ya. Itu kelajuan setelah tumbukan. Jadi yang ada aksennya itu setelah tumbukan. Yang nggak ada berarti sebelum. Lanjut ke F adalah gaya. Terus ada delta T. Delta T adalah waktu. Oke, sudah. Nah, di sini ada dua rumus kan, rumus 1 dan rumus 2. Rumus 2-nya ini karena impuls dan momentum itu saling berkaitan, jadi bisa digunakan. Tergantung soalnya apa yang diketahui. Oke, begitu saja. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan dari senapan bermassa 1,6 kilo dengan kecepatan 120 meter per sekon. Hitunglah kecepatan mundur sesaat menembak. Di sini massanya adalah 15 gram. Kita ubah ke kilo karena ketetapannya adalah kilo, jadi 0,015 kilo. Terus ada VP, itu kecepatan peluru 120 meter per sekon. Ini masanya nih massa peluru ya. Oke, VP-nya adalah 120 meter per sekon. Sudah, setelah itu ada massa senapan MS 1,6 kilo. Karena udah kilo jadi nggak perlu diubah lagi. Oh ya, VP-nya ini VP aksen ya. VP berarti kecepatan atau kelajuan setelah tembakan. Terus VP sebelum tembakannya itu 0. Dan PS sebelum tembakannya juga 0. Oke, sudah ditanya di sini adalah VS aksen. Kita pakai rumus yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, itu MP dikali VP ditambah MS dikali VS sama dengan MP dulu ya, MP dikali VP aksen ditambah dengan MS kali VS aksen. Oke, tinggal masukkan aja MP-nya 0,015, VP-nya 0, terus MS-nya 1,6 dikali 0. Itu 1,6-nya bukan ditambah 0 ya, tapi dikali 0. Saya salah ketik, sorry. P-nya 0,015 dikali lagi dengan 120 ditambah dengan MS-nya 1,6 dikali dengan VS aksennya yang belum diketahui atau yang kita cari. Oke, langsung saja. 0,015 dikali 0, 0, 1,6 kali 0, 0, 0,015 dikali 120 dapatlah 1,8 ditambah dengan 1,6 VS aksen. Langsung 1 tambah 0 tambah 0 adalah 0. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Kita langsung pindahkan. Jadi negatif 1,6 VS aksen. S aksen
sama dengan 1,8. Oke. Vs aksen sama dengan 1,8 dibagi negatif 1,6 adalah negatif 1,125. Oke, sip. Oke, lanjut ke tumbukan-tumbukan dibagi menjadi 3 berdasarkan lenting. Ada tumbukan lenting sempurna, ada tumbukan tidak lenting sama sekali, ada tumbukan lenting sebagian, dan ada tumbukan bola dengan lantai. Oke, tumbukan lenting sempurna memiliki energi kinetik tetap, kecepatan relatif sesudah dan sebelum sama, dapat ditulis dengan V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. E-nya sama dengan 1. Oke, lanjut ke tumbukan tidak lenting sama sekali. Kecepatan tumbukan sama besar dan saling melekat. Restitusi atau E-nya sama dengan 0 dapat ditulis dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan kurung M1 tambah M2 kali V aksen. Oke, terus ada tumbukan lenting sebagian. Energi kinetik tidak berlaku, hanya hukum kekekalan momentum yang berlaku. Rumusnya sama ya dengan hukum kekekalan momentum itu. Jadi E-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Terus ada tumbukan bola dengan lantai. E-nya sama dengan akar H aksen per H. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Dua buah benda masing-masing bermasa M1 3 kilo, M2 4 kilo bergerak berlawan arah, saling mendekati dengan kelajuan V1 sama 10 meter per sekon, V2 12 meter per sekon. Kedua benda tertumbukan dan setelah bertumbukan, keduanya saling menempel dan kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah, diketahuinya M1 3 kilo, M2-nya 4 kilo, V1-nya 10 meter per sekon, dan V2-nya adalah 12 meter per sekon. Oke, kita lanjut. Yang ditanya adalah V aksen atau kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Kita pakai rumus M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 ditambah M2 tutup kurung V aksen. Kita menggunakan rumus tumbukan tidak lenting ya, karena di dalam soal dibilang dia saling menempel. Oke. 3 langsung aja. 3 kali 10 tambah 4 kali 12 sama dengan 3 ditambah 4. Oke. Terus V aksennya yang ditanya. Kita langsung 3 kali 10 adalah 30. Negatif 30. Ditambah 4, 8. Kenapa negatif? Karena lain arah ya. Gak sama semua. Pasti ada yang dari kiri juga dari kanan. Jadinya dia beda. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, negatif 30 ditambah 48 adalah 18. Sama dengan 7 V aksen. Kita langsung aja. V aksen sama dengan 18 dibagi 7. Bagi 7 sama dengan 2,6 meter per sekon. Oke, kira-kira begitu aja. Sip, kasih. Oke, kita selanjutnya akan membahas di bab 5 tentang getaran harmonis sederhana. Saya mau mengambil getaran harmonis pada pegas dan getaran harmonis pada bandul sederhana. Di sini kalau misalnya kalian mau cari F itu frekuensi ya, sedangkan T itu adalah periode. Bisa kalian cari F, frekuensinya ini bisa dipakai rumus ini, 1/2 pi akar K per M, atau enggak kalau mau cari periode bisa gunakan 2 pi akar M per K. Terus kalau kalian mau cari gaya pegas, kalian bisa gunakan F sama dengan negatif Kx. F itu apa? F itu adalah frekuensi, T itu adalah periode, dan M ini adalah massa bandul dalam kilo. Jadi misalnya dia
baru di gram harus diubah ke kilo dulu. Terus K ada konstanta gaya pemulih. Dan X ada jarak dari pusat seimbang. Lanjut, kita masuk ke getaran harmonis pada bandul sederhana. Di sini ada F sama dengan 1/2 pi akar G per L. Atau T sama dengan 2 pi akar L per G. G ada gravitasi dan L ini adalah panjang tali. Oke, saya tulis ya. G ada gravitasi. Yang biasanya dia itu 9,8 atau 10. Oke. Di sini F. Kalau mau cari gaya pada gerak harmonis bisa pakai F sama dengan M kali G sin theta. Oke, bisa dipahami ya. Masuk ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah bandul disimpangkan dengan theta 10 derajat. Bandul memiliki massa sebesar 3,5 gram. Hitunglah frekuensi dan periode dari bandul bila bandul memiliki panjang tali yang menggantungnya yaitu 25 cm. Percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon. Kita jawab ya. Di sini diketahui ada theta sebenarnya 10 derajat, M-nya 3,5 gram, ini kan baru gram. Harus diubah ke 3,5 ke kilo, dapatlah 3,5 kali 10 min 3. Terus di sini ada L sama dengan 25 cm. Karena di sini masih cm, kita harus ubah dia ke meter. Dapatlah 0,25 karena 25 dibagi 100. Terus di sini ada G. G ada gravitasi, dapatnya ada 10 meter per sekon. Sekarang ditanya adalah frekuensi dan periode. Frekuensi di sini 1/2 pi akar G per L sama dengan 1/2 kali 3,14 akar 10 min 0,25. Kita sudah masukkan angkanya. 2 kali 3,14 adalah 6,28. 10 dibagi 0,25 adalah akar 40. Akar 40 adalah 6,32. Dan 6,32 dibagi 6,28 adalah 1,00 Hz. Ini adalah hasil dari frekuensi. Kita langsung ke T. T adalah periode. Periodenya menggunakan rumus ini 2 pi per L per G. Akar. L per G. T-nya 2 dikali 3,14. P-nya 3,14 tetap kita pakai. Dan akar L 0,25 dan G-nya 10. Dibagilah 0,25 ini dibagi 10. Dapat 0,025. Terus, ini kan dikali. Jadi 2,314 dikali 6,28. Terus dapat ini dikali 6,28 dikali 0,158. Dapat 0,99 sekon. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini ada suatu ayunan sederhana memiliki periode 4 pi sekon di suatu tempat yang gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Berapa panjang tali ayunan tersebut? Mudah saja. Kita cari dulu yang diketahui. Diketahui di sini adalah T-nya 4 pi. Terus gravitasinya 10 meter per sekon. Kedua. Oke, sudah 2 saja yang diketahui. Sekarang ditanya adalah L. L adalah panjang tali. Kita langsung jawab. Seperti yang kita tahu, rumus T adalah 2 pi akar L per G. Kita langsung masukkan. T-nya adalah 4 pi. Ini T-nya 4 pi. Terus ini tulis pi-nya jangan dimasukkan supaya mudah nyarinya nanti. Setelah itu L-nya belum diketahui, G-nya adalah 10. Sudah nih kan? Nah, ini akar, ada akar kan? Akarnya dipindahkan atau diruaskan. Di sini jadi pi pangkat 2 pi pangkat 2 ke
karena sudah diakarkan ke sebelah sininya, otomatis ini tinggal L per 10. Oke. Ini dapat 16 pi pangkat 2. Ini dapat 4 pi. Nggak perlu pangkat ya, lupa. Ini dapat L per 10. Oke, 16 pi dan 4 pi. 16 pi dibagi 4 pi L 10. Oke, ini dapat 4 ya, 16 bagi 4 ini L 10. Nah, jadi L sama dengan, ini kita pindahkan ke sini. Ini kan bisa dicoret kayak hilang gitu, jadinya pi-nya nggak ada lagi ya. Jadinya 10 dikali 4, dapatlah 40 centimeter lagi, meter. Nah, ini hasilnya. Jadi panjang tadinya adalah 40 meter. Sekian.